Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kitong semua, di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi bincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif ya. Di beberapa kitol kemarin sudah teman-teman berbincang dengan narasumber yang lainnya. Hari ini kita bertemu dengan seorang narasumber di Ternate ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Daud, Field Officer dari Kitong Bisa Enterprise di Ternate ya. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan seorang yang sangat luar biasa bagi saya, sangat menginspirasi ya. Pikirannya selalu out of the box ya. Nah, ya, selalu tidak biasa pikirannya, selalu luar biasa pikirannya ya. Nah, ini di samping saya ada Ibu Nurjana, biasa saya sapa dengan Ibu Jana. Beliau adalah pemilik serba usaha di Ternate ya. Nanti apa itu serba usaha, beliau yang lebih banyak menceritakan bagaimana perjalanan membangun serba usaha itu dan apa saja yang ada dalam serba usaha itu, nanti diceritakan langsung oleh Ibu Jana. Oke, Ibu, sebelum lanjut mungkin Ibu perkenalan singkat dulu. Ibu siapa sebenarnya Ibu ini? Biar teman-teman kita juga tahu. Ayo, silakan Ibu, monggo. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan sih. Selamat pagi semua, teman-teman Kitong Bisa Enterprise. Nama saya Nurdiana. Biasa Pak Daud sama teman-teman panggil saya itu Jana. Nah, alhamdulillah dipercaya sama Tuhan itu jadi ownernya serba usaha Ternate Local Product dan foundernya LKP Serba Usaha. Sadis bahasanya founder ya. Ya harus begitu. Biar agak keren-keren. Ya. Nah, alhamdulillah Serba Usaha udah lama berdiri. Alhamdulillah banyak yang udah kita lalui, jatuh bangun biasa. Ya. Sampai pernah soulmate saya sendiri ngomong, tahan ya jatuh bangun ya. Loh, masa mau jatuh terus nggak bisa bangun, jadi kita mau jadi apa? Jadi sampai berada di titik sekarang ini memang sesuatu atau proses yang memang benar-benar luar biasa, dan lebih luar biasa lagi ketika Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise mencoba mengotak-atik isi serba usaha Ternate Local Product, dan siap. memang benar-benar luar biasa. Ya, oke, terima kasih Ibu. Itu perkenalan singkatnya dari Ibu Jana dengan serba usahanya yang luar biasa. Saya ingin tahu Bu, kalau tujuan Ibu sebenarnya dari awal membangun serba usaha ini sebenarnya apa Bu? Apa hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur saja, ataukah ada cita-cita lain yang pengen dicapai ketika Ibu pertama kali membangun serba usaha ini? Silakan Bu. Kalau dibilang cita-cita sih, cita-cita saya dulu nggak jadi pengusaha. Bukan mau jadi pengusaha. Oke. Cita-cita saya dulu nggak mau jadi pengusaha. Nah, kenapa sih saya membangun serba usaha Ternate Local Product? Karena memang saya lihat pasar yang berkembang atau minat dari masyarakat atau tren yang ada di masyarakat yang berkembang ini lebih ke jual beli. Ibaratnya tingkat daya beli Indonesia Timur khususnya di kota Ternate ini sangat bagus. Jadi perputaran uangnya juga secara ekonomi cepat. Jadi di mana-mana orang resesi tentang keuangan
daya beli atau apalagi masa pandemi ini. Tapi Ternate itu fine-fine aja. Ternate itu memang luar biasa. Nah, di situ yang saya mencoba mau bikin apa. Mulainya serba usaha ini ya kita belum ke kopi, belum ke ini, belum ke produk-produk sebelum lain. lanjut tuh bukan Ibu sudah menyebut produk-produknya ini teman-teman kita semua. Tadi ini ada produk Ibu yang kita taruh di depan sini, di belakang juga ada di di lemari Ibu, stok persediaannya sangat banyak. Ini ada kopi jahe yang saya pegang. Kebetulan pagi ini diberikan gratis oleh Ibu. Gratis, endorse. Ini kopi jahe, tapi ini yang pakai creamer warna agak pink seperti ini. Kalau yang ini kopi jahe yang original, kopi hitam. Nah, juga ada sambal rawanya, kemudian ada keripik pisang, masih banyak lagi produk-produk yang lain ya yang dibuat oleh serba usaha. Bisa teman kita semua lihat di Instagramnya serba usaha Ternate ya, atau bisa lihat di story kita bisa enterprise ya. Ini seringkali mengangkat produk-produk yang ada yang dimiliki oleh serba usaha. Oke Bu, lanjut lagi Bu ya. Nah, sebelum kita total atau memang concern ke seperti sambal roa yang rasanya ngangenin ini, bener loh, sumpah rasanya ngangenin. Coba kalau nggak percaya dibeli. Saya sudah coba Bu, saya coba sendiri, memang mantap. ini pasangannya Bu ya. Ya. Jadi sambal roa Kalumpang ini lebih enak dicocol pakai keripik pisang mulut bebek yang ya semualah kalau masyarakat Indonesia Timur udah tahu ya. Pisang ini yang memang the one and only tumbuhnya di Maluku Utara. Nggak ada, cari tempat lain nggak ada, cuma di Ternate doang. Nah, ini fenomenal banget ya. Rasanya itu nggak tahu sih. Kalau kamu para ini pemirsa pengen coba, itu pasti langganan iya. Siap. Sebelum produk ini dulu kita udah pernah coba dari macem-macem, dari bikin cupcake, bikin sampai aku ngumpulin PIRT itu ya, PIRT itu segini banget. Iya. Jadi pernah juga kita bikin iklannya stik ubi ungu. Mungkin kalau yang familiar dengan produk serba usaha itu pasti udah pernah lihat iklan stik ubi ungu, stik bawang. Itu iklannya dari yang artis sampai yang kalangan bapak-bapak dan anak sekolah itu kami pernah bikin iklannya. Dan akhirnya dan finalnya kita fokus dan concern di beberapa produk ini saja. Dan alhamdulillah produk-produk kita juga udah melangkah ke beberapa negara di luar Indonesia. Dan alhamdulillah juga saya sih sebenarnya nggak terlalu optimis ya untuk produk saya tuh go internasional, karena terkait dengan izin-izinnya juga belum lengkap. Jadi ketika ada konsumen yang bawa keluar itu jadi salah satu penyemangat buat saya sendiri untuk tetap berproduksi, untuk tetap, ternyata produk saya di luar sana banyak diminati orang. Dan alhamdulillah sekarang dengan kayaknya ini saya speechless banget sih. Speechless. Kayaknya itu Pertamina itu baik banget sama saya. Kita difasilitasi untuk go global, dan benar-benar saat ini saya tuh nggak bosen-bosennya diberikan pendampingan terkait persiapan go global untuk biar supaya produk-produk kita ini lebih matang lagi keluarnya. Nah, cerita sedikit, kemarin saya lihat di Instagram ibu ikut Local Hero ya, Iya. Local Hero Awards. Wah, ini sudah masuk 5 besar dan sementara pemilihan Bu ya. Mudah-mudahan keluar sebagai juaranya. Kita mohon doanya teman-teman kita semua, mudah-mudahan Ibu Jana dan serba usaha ini bisa keluar sebagai pemenangnya di Local Hero Awards tahun 2020 ini. Amin. Oke. Tadi saya lupa memperkenalkan produk-produk Ibu. Hai Kak Lutfi. Kak Lutfi lagi online juga kayaknya.
Ya, hai Kak Lutfi. Ya, ini selain produk-produk yang tadi saya kenalkan atau saya sampaikan, ini juga ada produk yang Mayana ya. Nah, Iya, ini batik kita batik. nih. Nah, Nah, ini kemarin ini batik Mbak Kekam lokal yang bikin. ya. Oh, ini Mbak Kekem. Iya, ini Mbak Kekam yang bikin. Iya. Sampai dia menangis bombay gitu. Jadi ini produk apa namanya? Batik Mayana. Iya. Batik Mayana yang juga produk dari serba usaha ya. Ini yang ini kayaknya kemarin pesanan Pak Wali Kota sudah diambil Bu ya. Sudah. Ya, ini jadi ada beberapa pejabat yang memang memakai produk dari serba usaha, pejabat di Kota Ternate, karena memang katanya kualitasnya tidak kalah dari batik-batik yang lain. Oke, baik. Ibu, ini terkait apa namanya bisnis yang, kalau kita berbicara bisnis inklusif itu kan bisnis yang selalu memberdayakan orang lain ya. Masuk kepada yang Jadi begini Bu, kalau saya lihat ya, saya pribadi melihat Ibu ini sudah memberdayakan banyak orang ya di lingkungan sekitar serba usaha ini, termasuk karyawan Ibu sendiri, juga karyawan yang memang luar biasa semangatnya ya. Nah, bagaimana sih Ibu ceritanya Ibu bisa menggandeng teman-teman yang ini yang memang kalau dibilang disabilitas ya. Nah, bagi saya pribadi Ibu ini sudah sangat getol untuk memperjuangkan apa namanya semangat teman-teman ini untuk tetap berkarya meskipun dalam keterbatasan yang luar biasa. Ibu tetap memperjuangkan hak-hak mereka untuk terus berkarya. Nah, bagaimana sih ceritanya Ibu bisa merangkul mereka kemudian sama-sama untuk melakukan atau menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa seperti itu. Ayo Bu, silakan. Ya, yang pada dasarnya saya adalah seorang perempuan dengan disabilitas. Ya. Dan ketika saya hidup di lingkungan atau di daerah yang penerimaan atau stigma masyarakat terhadap difabel itu masih sangat memandang kita ini masih bagaimana ya, bahwasanya mungkin stigma mereka tuh bahwasanya disabilitas itu adalah kaum yang memang harus dikasihani, memang tingkat taraf hidup mereka tuh memang mesti ke bawah, ataupun memang orang tua yang mapan, yang mampu, yang punya anak difabel itu udah dia cacat tapi nggak usah udah yang penting orang mampu kasih makan dia, udah nggak usah diberikan hak dia untuk mengenyam pendidikan, diberikan hak dia untuk terpenuhi life skill dia. Mereka nggak berpikiran bahwasannya ketika mereka meninggal atau ya kita kan nggak hidup selamanya, kan kita kan bukan hidup yang digaransi 100 atau 200 tahun ya, untuk bisa melindungi anak atau milik kita yang difabel. Tapi kan kita punya batas-batas. Nah, ketika kita tidak memberikan hak anak atau keluarga kita terkait dengan life skill atau pengetahuan tentang hidup ini seperti apa, mereka akan menjadi apa? Jadi sampah masyarakat. Nah, stigma itu akan terus terlabel di orang seperti saya. Nah, mulai dari situlah saya mencoba membuat satu organisasi yang memang isinya itu teman-teman difabel semua, tapi tidak terkecuali seperti orang tua yang punya anak disabilitas, anak yang punya orang tua disabilitas, saudara yang punya saudara disabilitas. Nah, di situ ketika kita membuat organisasi itu kebetulan dengan mitra hidup saya, saya dengan soulmate saya. Nah, kita melihat ya, untuk life skill teman-teman sendiri itu nggak ada sama sekali, belum terpenuhi. Jadi alhamdulillah Allah yang maha baik yang memberikan saya keahlian di banyak bidang. Saya juga kaget, mungkin itu memang Allah nitip, mungkin gini ya bahasanya, ini saya titip di kamu nih buat orang-orang banyak, buat kamu harus memang melihat teman-teman yang lain yang sama seperti kamu harus memang gimana caranya kamu harus membuat mereka bisa mandiri sama seperti kamu. Nah, jadi di titik pertama kita pada tahun 2013 itu kita bikin
belum ada LKP serba usaha ya Pak Daud ya. Jadi aku lebih ke bikin, ayo sama-sama belajar. Aku juga punya murid yang tangannya nggak ada dua-dua. Aku ngomel tuh, kamu harus bisa gini. Jadi memang sepertinya motivasi dan semangat hidup, pandangan hidup. Karena kan mungkin mereka terkungkung dengan keluarga, jadi nggak ngerti di luar itu mau jadi apa. Terus lebih ke manja dengan perlindungan keluarga. Oh jadi, udah apa sih Kak Jena, apa sih ngomel-ngomel apa sih? Padahal itu perlu kan. Dan alhamdulillah ketika mereka bisa membuat sesuatu yang, padahal bayangin aja kita aja masukin benang di lubang jarum pakai tangan susah kan, apalagi pakai kaki. Iya. Ini aku aja gurunya aku sampai lari ke belakang tuh nangis bombay. Ya Allah, sampai kayak gitu. Jadi ketika bisa melihat teman-teman bisa mandiri itu ada sesuatu yang gimana Rasa bahagia ya? lah. Bukan bahagia sih Pak Daud, lebih ke terharu atau gimana, kayaknya aku jahat banget ya udah ngomelin orang gitu. Nah jadi dari situ jadi kita pilah nih. Jadi ada teman-teman jenis disabilitas kan, ada yang rungu, itu dia nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Nah ada yang daksa itu seperti saya sama teman hidup saya. Nah ada yang netra, ada yang sipi. Yang agak repot kita lebih ke tunalaras. Tunalaras itu dia lebih ke overacting ya. Dia suka lebih ke cari perhatian karena dia nggak bisa fokus. Sama yang tunagrahita, ada grahita ada tingkatannya, ada yang dari dia masih bisa kita kontrol sampai yang nggak bisa kita kontrol. Wah, ini teman-teman kita banyak belajar ya. Soalnya saya juga baru tahu ini. Ya, ternyata disabilitas itu banyak jenisnya. Hari ini juga baru saya tahu. Silakan lanjutkan. Saya guru SMA. Kita banyak belajar hari ini, banyak ilmu yang kita dapat. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa berbagi ilmu sama kita bisa enterprise. Iya, siap. Nah, dari situ kita harus memilah-milih. Ini anak bisanya apa. Jadi di serba usaha Ternate Lokal Produk itu kita memberikan beberapa jenis atau contoh, kamu mau apa, kamu mau kerajinan. Nah di sini juga ada Pak Daud, bisa lihat ini beberapa kerajinan. Pak Daud bisa ambil itu kayaknya ya, biar yang itu. Biar teman-teman bisa lihat. Nah itu ya? Itu agak keren. Agak keren soalnya. Yang keren-kerennya udah laku pemirsa. Nah, ini adalah kerajinan dari batok kelapa ya. Nah, jadi kita harus bisa lihat apa sih yang ada di dalam diri seorang disabilitas itu. Setiap orang punya potensi. Cuman sayangnya mungkin belum digali, belum dicari tahu potensinya seperti apa. Nah, di situ peran kami mencari tahu potensi apa yang ada di dalam diri teman-teman difabel. Nah, alhamdulillah juga serba usaha ini kenapa sih mungkin Pak Daud nanya ya, aku nanya sendiri. Jadi aku Pak Daud kelamaan sih. Ayo silakan. Mungkin Pak Daud atau Kitong Bisa Enterprise bertanya, kenapa sih serba usaha ini banyak jenisnya? Ya, karena serba usaha ini mungkin secara formal atau secara garis besarnya milik Ibu Nurjana, perempuan dengan disabilitas. Tapi di belakang saya banyak orang-orang dengan disabilitas yang menggantungkan hidup di serba usaha Ternate Lokal Produk, dan saya harus memenuhi seperti itu tadi, apa keahlian mereka di bidang apa, di bidang kerajinan, kuliner, di bidang garmen, kita punya garmen ya, terus tuh ada batik, ada handmade lainnya, banyak di serba usaha ini. Makanya namanya itu saya bikin serba usaha, jadi semuanya ada loh di sini. Jadi itu maksud banyak jenis tadi, banyak produknya ya teman-teman kita semua. Hai Kak Iwan sudah join lagi kayaknya. Oke, Kak Dona Akayot, hai. Jadi maksud dari kenapa Ibu Jana punya banyak produk di serba usaha ya karena itu untuk mengakomodir semua teman-teman yang disabilitas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apa yang bisa mereka lakukan yaitu difasilitasi untuk dilakukan. Oke, baik Ibu. Ibu punya karyawan berapa banyak sih? Nah,
Karyawan saya itu yang tetap maupun borongan ya, maksudnya yang tetap maupun yang tidak tetap itu sekitar 20 orang dan bisa lebih kalau memang kita diberikan pekerjaan yang banyak sekali, alhamdulillah. Dan saya itu tetap bersyukur, rasanya memang rezeki itu memang dititipkan melalui saya buat orang-orang lain. Jadi saya ini walaupun banyak kerja, saya ini nggak pernah gimana ya, gue banyak duit, bukan duit saya. Oke. Oke, ini banyak dan saya banyak karyawannya, saya lihat beberapa dari teman ibu. Halo. Karyawan ibu maksudnya ini banyak juga yang disabilitas. Nah, bagaimana ibu komunikasi dengan karyawan ibu yang ibu anggap sudah seperti sahabat sendiri? Bagaimana sih komunikasi dengan mereka sehingga usaha yang ibu kelola ini bisa berjalan dengan baik? Salah satu membangun bisnis inklusif adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang difabel. Nah, Pak Daud mau nanya. lanjut. Nah, bagaimana sih? Ini gimana sih anak ngomongin dengan mereka nggak ngerti ya? Iya. Iya, karena kan ketika hati kita yang kecil ini pengen berbagi dan seperti pasangan hidup, ketika kita mau dekat dengan dia, nah kita pasti harus memahami baik itu seleranya apa, enaknya ngobrolnya gimana, ini sarana dan prasarana seperti apa. Nah begitu juga bisnis inklusif. Untuk membangun satu buah bisnis inklusif itu memang kita harus membekali diri kita terkait dengan apa sih kekurangan dari karyawan kita. Bukan jadi kekurangan itu bukan jadi salah satu kendala. Aduh ribet ini mau mempekerjakan dia, ngomongnya gimana, antar gue bikin ini, suruh ini salah, bikinnya ini salah. Nah alhamdulillah aku punya teman-teman difabel Rungo itu yang banyak membantu aku di dapur karena mereka bisa menutupi kekurangan aku. Jadi gimana sih komunikasinya? Nah mungkin kalau bagi teman-teman ini kan banyak nih ya teman-teman pengusaha yang lain kalau pengen memperdayakan teman-teman difabel juga, selain satu ya, aku kelebihannya teman-teman difabel Rungu itu mereka lebih protek, lebih bersih dan lebih higienis lagi. Tapi jadi jangan takut untuk mempekerjakan teman-teman difabel. Kadang-kadang kan orang takut ya, mungkin karena stigma tentang disabilitas itu, takut ntar dia jorok, ntar dia nggak gini, salah besar, big wrong. Mereka benar-benar higienis dan rumah produksi, dapur produksi Ternate serba usaha Ternate lokal produk itu benar-benar higienis. Oke, siap. Nah jadi memang kita harus belajar bahasa. Ini yang paling penting soalnya. Kalau komunikasi ini kan kalau kita orang biasa ya biasa saja ngomongnya. Tapi ini kan ada yang misalnya ibu tadi nggak bisa ngomong lancar, karyawan ibu. Apakah ibu belajar juga cara berkomunikasi dengan teman-teman yang bisa bicara atau kan seperti apa? Iya, semuanya juga harus belajar, nggak ada yang langsung bisa tahu. Pak Daud aku langsung tahu gitu, enggak. Memang kita belajar ya, karena di keliling saya itu banyak teman-teman difabel Rungo, alhamdulillah mereka percaya banget sama saya. Padahal orang dengan disabilitas Rungo itu sulit percaya dengan orang lain. Kenapa? Mereka kurang pendengaran dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di mau mereka, dan mereka tahu orang nggak akan ngerti dengan bahasa mereka. Nah di sini aku memang benar-benar belajar, baik itu pakai bahasa isyarat Sibi ataupun Bisindo yang sekarang. Nah dulu pakai bahasa Sibi. Apa sih perbedaan Sibi dengan Bisindo? Nah Sibi itu dibentuk atau dibuat oleh para akademisi yang jadi kalau bahasa ininya dibikin orang normal untuk bisa berkomunikasi dengan orang dengan disabilitas tuli. Nah, sementara Bisindo itu adalah yang menciptakan teman-teman tuli sendiri. Teman-teman tuli sendiri yang menciptakan bahwasanya itu bahasa mereka. Jadi tidak ada, kalau Sibi kan lebih ada awalan dan akhiran. Nah, jadi kalau Bisindo itu dia lebih ke langsung nggak pakai awalan dan akhiran, jadi natural. Jadi nggak terlalu ribet dan nggak terlalu pusing. Ini ilmu juga ini. Ya itu ilmu kita. Ya. Jadi kadang-kadang saya pakai dua-duanya.
alhamdulillah kadang-kadang tampil di beberapa interpreter itu karena kita juga belum dapat kamus di Sindo keseluruhan. Jadi saya kadang-kadang pakai keduanya senyamannya saya, dan alhamdulillah teman-teman itu tahu karena memang juga istimewanya bahasa isyarat ini dipakai di seluruh dunia. Betul. Makanya aku Itu bahasanya Ibu sama seluruh dunia tuh. Iya, Berarti Ibu perlu pelajari bahasa internasional dong. makanya aku bilang bahasa isyarat itu keren. Keren, betul. Bahasa isyarat itu keren banget. Saya pernah kursus tapi hanya berapa 1 bulan, tapi Ayo, Pak, nggak kursus sama aku. Iya, siap. Insya Allah setelah ini kita belajar lagi. Nah, oke, baik Ibu. Nah, mungkin kita baca dulu, ada beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman. Wah, ada pertanyaan. Halo Kak Tom. Wah, ini sudah banyak yang wave nih. Nah, oke. Tadi pertanyaannya dari Kak Lutfi. Banyak juga pertanyaannya nih. Wih, jangan Oh, banyak-banyak dong. wave aja. Oke. Nah, ini dari Kak Lutfi, Ibu, rahasia semangatnya apa sih, Bu? Untuk tetap bisa konsisten dalam melanjutkan usahanya, bisa terus berproduksi, bisa terus merangkul teman-teman disabilitas yang lain. Semangatnya apa sih, Bu? Kadang-kadang ada ya bikin masalah tuh bikin kita drop ya. Ya. Tapi dropnya cuma 5 menit aja kok. Banyak semangat positif sebenarnya, Iya. Bu ya. Gini, aku nih satu aja sih kuncinya, bersyukur. Bersyukur. Oke. Bersyukur itu ketika kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, kita tuh tetap survive untuk hidup ke depan bagaimana. Jadi apapun, misalnya dihujat nih, difitnah, si Jana nggak mungkin bikin itu, bikin sambal roa gimana diangkat belanga, hello, gua bukan kompor. Berarti ini pernah difitnah juga, Bu? Saya, Atau makanya bahasa sumbing di luar sana gimana? banyak Banyak. ya kan, gimana sih Jana nih bikin ini, kenapa sih kemahalan, apa sih Mayana, apa sih cuman produk daun-daunan, emang daun yang memang benar-benar hanya orang-orang yang mengerti seni yang bisa melihat keindahan di Mayana Ecoprint. Nah, sering sih, mungkin karena aku mungkin karena minum itu ya. siap, silakan. Bisa menghangatkan. Mungkin karena aura saya terlalu terpancar ya, jadi Masya Allah. Itu kata-katanya saya tunggu dari tadi, Bu. waduh ngerjain. Ayo lanjut. Itu sih sebenarnya aku mikir gini aja, bersyukur. Terus itu apa sih, kalau misalnya kalau kita misalnya down, orang yang ada, orang akan ngetawain kekurangan kita, akan lebih ke ya itu lu tuh memang, kamu tuh memang seperti itu, kamu tuh memangnya kamu itu, ya saya nggak mau. Saya nggak mau ditinggikan, bukan berarti saya harus Jana enggak, saya nggak haus pujian, enggak. Tetapi gimana kesetaraan, persamaan persepsi, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya perbedaan antara saya dengan Anda. Iya. Mungkin hari ini Anda melihat saya berjalan dengan memakai krek, kita nggak tahu sayang kedepannya tuh kamu tuh seperti apa, toh. Jadi saya tidak mau adanya perbedaan pola pandang, bahwasanya saya dengan dia itu sama. Konsep itu yang saya tanamkan di pikiran saya, itu yang membuat saya selalu percaya diri, tetap semangat. Aku bisa kok, walaupun kadang-kadang saya nggak bisa, saya coba cari tahu referensi. Setiap orang punya kekurangan. Kelebihan saya cuma satu sih Pak Daud, kelebihan berat badan. jadi yang membuat semangat itu yaitu tadi, tetap berpikiran positif. Mungkin karena pikiran saya udah terkontaminasi dengan bahwasanya saya inklusif, jadi saya membangun usaha inklusif, dan saya mau kota saya ini menjadi kota inklusif supaya tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada pandangan rendah terhadap teman-teman difabel. Karena setiap tahun orang dengan disabilitas yang lahir ke dunia ini tidak sedikit, dan setiap tahun juga bencana atau insiden yang mengakibatkan orang dengan disabilitas itu banyak sekali. Jadi perlu adanya undang-undang atau kebijakan terkait kota ramah disabilitas dan kota inklusif. Yang paling penting mudah-mudahan didengar oleh
apa namanya bapak ibu yang ada di kursi dewan sana yang mewakili suara-suara kita, juga pemerintah pusat. Nah ini pemerintah daerah maksudnya, termasuk juga pemerintah pusat. Nah yang mau saya tanyakan sebenarnya sudah disinggung tadi oleh ibu. Ini bagaimana ibu memperjuangkan hak disabilitas, teman-teman disabilitas ke depannya nanti seperti apa, yang saya dengar nanti setelah ini ya. Ini saya infokan juga, kami tidak memakai masker karena memang agak kurang nyaman kalau cerita seperti ini Bu ya. Harusnya kami pakai masker tapi sengaja kami lepas. Ya, ini hanya informasi saja, jangan sampai teman-teman bilang kita tidak kita mengabaikan protokol kesehatan, tidak. Kami sengaja jaga jarak tapi maskernya sengaja kami copot sebentar. Ya setelah ngobrol seperti ini kita pakai lagi kok. Sebagai informasi juga, Ibu Jana, produknya ada masker juga, masker Mayana Ecoprint namanya. Stoknya lagi habis Bu ya. Siap, lagi habis. Lagi habis. Ya, kemarin produksi banyak tapi sudah habis. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diproduksi lagi. Siap. Oke. Ya, terkait yang tadi Bu. Apa tuh? Ada tas Mayana juga. Tas. Oh ya, memperkenalkan ini dulu Bu. Teman-teman kita bisa lihat ini ada tas ini ya Bu ya. Iya, siap. Oke. Nah, mungkin Ibu yang langsung promosi. Kalau saya kurang, karena saya laki-laki ya, jadi kayaknya nggak pas kalau promosi ini. Ya, silakan Ibu. Ibu Ini kasih tahu adalah ke teman-teman. salah satu produk dari Mayana. Kedepannya itu aku pengen tuh Mayana itu bukan hanya tas, tapi ada juga aksesoris laki-laki juga ada. Terus itu aku pengennya ke sepatu sama heels sama sendal sama apa dari Mayana. Nah, bahan dasarnya ini kulit ya, kulit domba. Kulit domba di mix sama kulit sintetis. Nah, dalamnya ini profesional ya guys. Ada tali panjangnya. Nah, dalamnya ini ada lapisannya, ada puring dudrunya. Dan Ecoprint ini juga bukan hanya kita bikin di kain, tapi di kulit, di gelas, dan di kertas waterproof. Jadi kemarin aku sempat kasih pelatihan membatik Ecoprint kepada seluruh siswa-siswi SLB Sekota Ternate. Nah, kemarin itu saya mau bikin perlombaan terkait dengan pelatihan membatik dari kertas waterproof. Itu nanti jadinya seperti lukisan. Jadinya cantik. Medianya apa? Medianya kertas waterproof dan daunnya apa sih yang keren? Nah, daunnya daun jati. Daun jati yang nggak pernah ingkar janji. Warnanya Oke. Tadi saya baru ingat Bu, saya kemarin atau beberapa hari lalu pernah membaca quote seperti ini Bu. Kita itu kalau dipuji tidak terbang, kalau dihina tidak tumbang. Nah ini saya dapatkan di Ibu hari ini. Ya, kalau kemarin saya baca quote-nya, hari ini semangat itu saya dapatkan di Ibu. Ya, jadi malu jadi, padahal. Ibu ketika dipuji tidak terbang, ketika dihina tidak tumbang. Jadi konsisten terus, ya konsisten untuk membantu teman-teman disabilitas, kemudian sama-sama memproduksi produk-produk yang ada di serba usaha. Tadi Bu, pertanyaan tadi yang saya mau tanyakan tadi, ke depan ini kan Ibu, saya dengar-dengar Ibu rencana mau membantu teman-teman lagi lebih luas lagi ya, teman-teman disabilitas memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau misalnya diberi kesempatan, Ibu mungkin ingin maju untuk memperjuangkan hak teman-teman di kursi dewan sana ataukah seperti apa? Terserah Ibu. Ini saya dengar-dengar informasinya seperti itu. Weh, padahal mudah-mudahan dari mana? Ya, mudah-mudahan ini tercapai. Nggak ada partai yang mau lamar saya. Ada. Ya, semoga ini menjadi informasi Bu ya. Enggak. Semoga ada partai-partai sana di luar yang ya kita tidak membahas politik tapi tidak menutup kemungkinan Ibu bisa maju ke sana. Ya. Oke, baik. Ini teman-teman perlu saya informasikan juga, ini langsung dibuatkan oleh Ibu tadi ya, meskipun melalui teman Ibu yang buat, tapi rasanya luar biasa. Ini kopi jahe yang campur creamer ya. Nah, ini warnanya pink. Saya langsung minum tadi, memang rasanya luar biasa karena pagi, kita di sini masih pagi ya, sama ya teman-teman di Papua juga sama jam 9. Kalau teman-teman di Jawa masih jam 7 ya. Ini kayaknya kita pas banget untuk
ngopi atau minum teh pagi. Oke, ini ada ya, halo Mbak Fitri, semangat terus Bu Jana. Ini kayaknya istri saya, Bu. Makasih Mbak, minjem ini soulmate-nya. Oke, ya tadi Bu sudah sempat singgung setelah berkolaborasi dengan teman-teman dari Pertamina, juga dari Ketong Bisa Enterprise. Nah, ada tidak Bu perubahan sebelum adanya Pertamina dan Ketong Bisa Enterprise, sebelum kami berkolaborasi dengan Ibu, sama-sama kita bercerita mencari solusi dari ada beberapa masalah yang Ibu hadapi. Ya, sebenarnya kita bukan memberi solusi sih, kita sama-sama cari jalan, gimana jalan terbaiknya. Nah, apakah kehadiran kami itu membawa sesuatu yang berbeda buat Ibu, ataukah sama saja Bu dengan dan tanpa kehadiran kami itu, apakah ada perubahan atau tidak? Ini jawab jujur ya Bu ya, jangan karena saya ada di sini. Ya silakan Bu, silakan. Nah, kehadiran Pertamina sendiri di rumah produksi serba usaha Ternate Lokal Produk itu memang sangat-sangat memberi efek baik dan efek positif yang benar-benar luar biasa. Aku sampai nggak bisa ngungkapin apa-apa, sampai aku apa sih Pertamina kok baik banget ya, ketemu udah nggak sama bosnya. Benar-benar serius, Pak Daud seriusan. Ya serius. Oke, serius. Ayo lanjut. Jadi benar-benar Pertamina ini memang benar-benar membina para pelaku industri rumah tangga. Nah, khususnya serba usaha Ternate Lokal Produk. Kayaknya kejutan saya di tahun ini tahun yang memang benar-benar penuh pandemi, penuh gejolak di masyarakat, apalagi di pemerintahan. Pemerintah pusing memikirkan bagaimana harus buka tutup segala sarana dan prasarana, segala macam-macam. Tapi Pertamina memberikan saya banyak sekali kejutan, mulai dari pameran Smexpo, mulai dari kesempatan go internasional, mulai dari setiap hari saya tuh diberi pendampingan terkait produk yang akan go global. Padahal saya tuh, ya Allah, ini produk saya ke seluruh Indonesia aja saya tuh udah, ya Allah bersyukur banget, kayaknya Allah maha kaya banget, Allah baik banget. Saya sampai malu. Saya ini mau mengelola apa lagi? Napas aja dikasih gratis, apalagi dikasih pendampingan oleh Pertamina ini. Allah baik banget sama saya. Udah nggak tahu lagi aku mau ngomong apa. Nah, terkait juga dari di manajemen di dalamnya juga, ini sebenarnya saya ini malu, Pak Daud ini coach saya. Beliau yang sabar. Biasa ya mak-mak ya, udah pusing mikirin produksi deh apa-apa itu pasti dilabelin lagi, Bu harus gini-gini ya Bu, gini-gini. Nah, adik-adik Ketong Bisa Enterprise ini memang benar-benar luar biasa bantu kita. Ini terkait teman-teman, saya rasa ini kayaknya karena saya ada di sini jadi enggak kemarin sama anak-anak juga aku bilang sampai aku dikirimin dosen loh, tapi nggak sebut nama, tidak GR. Aku dikirimin dosen untuk memang membimbing ya terkait manajemen keuangan harus gimana, tetap kita harus menghargai diri kita sendiri. Benar, kita harus menggaji diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu diri kita tuh digaji. Padahal diri sendiri ya. Nah, memang Pertamina luar biasa banget. Terima kasih banget. Aduh, syukur dofu. Mudah-mudahan ke depan, harapan saya sih mudah-mudahan tahun depan jadi go globalnya Pak. Amin. Semoga Pertamina terus membantu Ibu dalam semua aktivitasnya, terutama aktivitas penting tadi bisa go internasional. Amin. Jadi, go internasional ini sebenarnya banyak efek positifnya Bu ya. Jadi produk-produk lokal Kota Ternate khususnya bisa dikenal di mancanegara. Ya mungkin melalui tangan Ibu ya. Amin. Ada juga beberapa produk yang lain yang sudah go internasional, tapi menurut saya kalau produk yang ada di serba usaha ini go internasional akan sangat memperkenalkan ada apa saja sih yang ada di Ternate ini ya. Kita punya banyak, ada
apa namanya keripik pisang yang ini hanya satu-satunya yang ada di Maluku Utara Bu ya. Siap. Ya, tadi kata Ibu the only dan hanya The one and only. the one and only. Ya, ini Pokoknya satu-satunya. ownernya nih kalau namanya promosi ya pemirsa ya, harus lebay, harus alay supaya produk kita laku. Oke. Ngiklan kan pasti lebay kan ya. Oke. Iya. Nah, tadi saya lupa Bu, tadi saya mau tanyakan soal yang tadi Ibu memberikan pelatihan. Pelatihan apa saja sih yang Ibu sudah berikan kurang lebih beberapa bulan terakhir dalam masa pandemi atau setelah diberikan kelonggaran untuk bisa berinteraksi dengan orang lain setelah pandemi? Ini kira-kira pelatihan apa saja yang Ibu sudah berikan ke teman-teman? Lebih khusus lagi kalau ada pelatihan yang Ibu berikan kepada teman-teman disabilitas. Nah, serba usaha ini kan seperti yang tadi aku bilang, bahwasanya serba usaha punya LKP yang lembaga kursus dan pelatihan. Jadi lembaga kursus dan pelatihan ini alhamdulillah juga saya sebagai instruktur turun sendiri. Ada beberapa instruktur kita, cuman kadang-kadang kalau untuk bersinergi dengan beberapa instansi aku turun sendiri. Nah, dalam masa pandemi ini juga setelah diberikan keluasan untuk bergerak, saya udah ada turun di beberapa kelurahan untuk membersamai ibu-ibu yang ada di setiap kelurahan, memberikan pelatihan terkait pelatihan membuat tote bag. Terus itu pelatihan membuat macam-macam, baik itu pelatihan membuat garam pati atau lain-lainnya. Nah, untuk teman-teman difabel sendiri, kemarin juga kita ada lagi belajar sama-sama bikin tote bag juga dari sisa-sisa kain perca ya. Nah, kemudian juga banyak sih yang kita kasih pelatihan selain tata busana juga, kerajinan-kerajinan lainnya juga. Seperti ini juga, ini terbuat dari batok kelapa ya. Ini terbuat dari batok kelapa. Ini lampu hias, ini di dalamnya lampu. Ini dari ranting-ranting kayu, jadi kita ranting kayu itu dipotong kemudian diukir pakai, terus dilim pakai pasir putih. Banyak sih yang LKP serba usaha ini udah berikan pelatihan kepada teman-teman difabel khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, selain juga teman hidup saya itu memberikan pelatihan musik. Jadi dia sebenarnya dia seniman. Oke, ya saya tadi lupa menginformasikan ini soulmate-nya Ibu ini teman sehidup sesurga ini insya Allah. Amin. Ini seorang seniman ya. Jadi mungkin sama-sama disabilitas, Ibu bergerak di usaha, bergelut dengan usaha. Suaminya Ibu ini seorang seniman ya, manggung di mana-mana ya. Ini sebagai informasi ke teman-teman Kitong ya, sudah terkenal dan sudah biasa manggung di mana-mana, khususnya di Kota Ternate dan sekitarnya ya. Jadi ini kenapa saya bilang keluarga ini sangat hebat, dengan segala keterbatasan yang ada tidak membuat mereka untuk tidak berkarya ya, tidak membuat mereka untuk duduk diam di rumah, tapi terus melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang ada di sekitar mereka. Nah, oke Bu, ini karena berhubung waktu juga mungkin tinggal 15 atau 20 menit lagi, Ibu bisa kasih sedikit motivasi untuk teman-teman yang, apalagi anak-anak muda di luar sana yang mau berusaha atau mau memulai usahanya ya, kira-kira motivasi yang bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa memulai usaha. Silakan, motivasi apa saja yang bisa membangkitkan semangat mereka? Motivasi ini banyak ya. Kadang-kadang ketika orang melihat diri saya sendiri aja tanpa saya berkata-kata, mereka sudah termotivasi. Ya, itu yang terjadi pada saya, Bu. Ya. Secara tidak langsung. Oh begitu ya? Ya. Memberikan pengaruh. Nah, sebenarnya cuman sedikit saja sih saran, atau mungkin bukan saran sih, saya nggak mau kasih bilang saran deh, kayaknya menggurui nggak enak. Jadi kita sama-sama belajar, kita di sini sama-sama mencoba merubah stigma, atau mencoba ayolah, satu kekurangan itu jangan atau bukan menjadi kendala atau menjadi pemberhentian ketika seseorang ingin berkarya atau berusaha atau berkarir atau mencari masa depannya lah. Tapi satu kekurangan atau satu hambatan itu dicari solusi jalan keluar. Dicari solusi jalan keluar, bagaimana satu hambatan itu bisa
bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi jembatan untuk dia melangkah lebih maju lagi. Oke. Nah, karena hidup ini adalah tentang bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Jadi ibaratnya bahasa bagaimana memanusiakan manusia itu adalah bagaimana kita menghargai sesama kita tanpa ada stigma atau pandangan miris terkait kekurangan dari orang itu sendiri. Oke. Nah, itu tadi masuk ke situ ya, pesan terakhir untuk masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Kota Ternate ya. Insyaallah mau mendengar percakapan kita hari ini, atau teman-teman di mana saja ya berada, pesan Ibu pada semua masyarakat bagaimana supaya bisa lebih menghargai teman-teman yang disabilitas ya. Kira-kira pesan apa yang Ibu pengen sampaikan ke masyarakat luas agar bisa ya setidaknya tidak memandang sebelah mata teman-teman yang disabilitas? Ya kan pesannya udah. Iya. Lebih di garis bawahi aja. Di garis bawahi aja yang paling ya. penting supaya teman-teman bisa lebih menghargai Iya. Kaum rentan atau kaum marginal itu bukanlah satu aib, bukanlah satu musibah, tapi sebenarnya label itu sendiri yang menjadi beban kepada kami ketika masyarakat tidak menerima kami secara terbuka. Ayo cobalah kita sama-sama belajar inklusif, belajar menerima perbedaan. Karena pada dasarnya apa yang ada di diri Anda itu sendiri pasti ada sesuatu yang Allah masih tutupi. Jadi ayo sama-sama kita belajar inklusif, belajar menerima kekurangan dan ketidakberdayaan orang lain, belajar sama-sama memberikan penghargaan dan memberikan kesempatan dan ruang kepada teman-teman yang rentan untuk tetap berkarya. Jadi istilahnya diberikan kepercayaan loh Pak Daud. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen kerja, oke. Nah sekarang ini banyak adik-adik tunarungu yang mereka selesai kuliah. Jadi ketika mereka tidak diberi pekerjaan, tidak diberi ruang dan waktu atau kesempatan, kasihan kan jadi sama masyarakat terus. Jadi yang paling penting itu memberikan kepercayaan kepada teman-teman disabilitas untuk bisa terus berkarya ya. Kalau kita tidak percaya, siapa lagi yang mempercayai mereka ya. Ya saya kira itu, ini sudah hampir 1 jam Ibu ya. Satu jam berkeringat ya. Oke, baik. Ya, saya kira itu teman-teman kita semua ya. Halo Kak Yantukayo, Kak Ilham, Kak Tom, Kak Alo Kreatif, kemudian Kak Iwan, Ari, halo semua ya. Nah, saya kira itu Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bercerita banyak hal, belajar juga saya pada pagi hari ini, belajar banyak hal dari Ibu. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat ya. Semoga serba usaha terus konsisten dalam memproduksi produk-produknya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan yang paling penting semoga tahun depan serba usaha bisa go internasional. Amin. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman kita ya. Tadi saya perhatikan tidak ada pertanyaan yang ditujukan khusus kepada Ibu, hanya web saja ya. Terima kasih teman-teman kita yang sudah bergabung dari tadi, sudah hampir 1 jam. Saya kira cukup ya. Kita berjumpa lagi nanti dengan narasumber yang lain di Kitol berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Kayaknya